Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas tentang seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita ke masa lalu untuk mengenal lebih dekat sosok ini. Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 atau 1058 di kota Tus, Khurasan, yang sekarang menjadi bagian dari Iran. Ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu kambing, yang dalam bahasa Arab disebut Al-Ghazal, dan dari situlah Al-Ghazali mendapatkan gelarnya. Sejak kecil, Al-Ghazali sudah menjadi anak yatim karena ditinggal oleh ayahnya. Namun, sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya kepada salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali kemudian memulai pendidikan formalnya di Nishapur, di bawah bimbingan Imam Al-Haramain, Al-Juwaini. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang teolog dan mistikus Muslim yang karyanya yang paling terkenal, Ihya Ulum al-Din, menjadikan sufisme, mistisisme Islam, sebagai bagian yang dapat diterima dari Islam Ortodoks. Sebagai seorang sarjana yang berprestasi, dia meninggalkan karirnya sebagai profesor dan mengadopsi kehidupan ascetik selama sekitar 10 tahun sebelum kembali memberikan kuliah. Pendidikan Imam Al-Ghazali. Sejak usia dini, Al-Ghazali sudah memperoleh ilmu fikih dari guru bernama Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzakani. Pelajaran tersebut didapatkannya kala masih tinggal di daerah Khurasan. Setelah itu, pria ini pergi ke Jurjan. Di kota baru ini, ia mempelajari ilmu lain dengan guru yang namanya Imam Abi Nashr al-Ismaili. Bukan hanya belajar, ternyata ia juga sempat menulis sebuah buku berjudul At-Ta'liqat. Pendidikan di sana usai, Ghazali pulang ke kampung halamannya. Di sana, ia berguru mengemban lagi pelajaran dari guru yang sebelumnya pernah mengajarnya. Setelah itu, pergi ke kota Naisabur. Di tempat baru ini, ia memperoleh berbagai macam ilmu baru dari Imam Haramain Al-Juwaini. Di antaranya ada ilmu fikih mazhab Syafi'i, perdebatan, usul, hikmah, logika, khilaf, dan filsafat. Pekerjaan dan wafatnya. Al-Ghazali sempat ditunjuk menjadi guru besar Madrasah Nizamiyah, Baghdad. Bahkan, ia juga sempat diangkat sebagai rektor di universitas dengan nama yang sama. Kala menjabat di pekerjaan tersebut, terdapat hasil buku atau karya yang telah dibuatnya. Di antaranya berisi tentang fikih, ilmu-ilmu kalam, Ismailiyah, filsafat, dan sanggahan terhadap aliran kebatinan. Setelah usai dari pekerjaan di kota tersebut, Al-Ghazali pindah ke Mekah lalu pergi lagi ke Damaskus. Di tempat terkahir ini, Ghazali menghabiskan waktu hanya untuk beribadah atau mengikuti jalan sufi. Selepas dari sana, ia kembali ke Baghdad untuk mengajar. Setelah itu, baru kembali lagi ke kampung halamannya dengan menjalankan profesi yang sama. Yunasril Ali dalam Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam, 1991, HLM 57, menyebut bahwa Al-Ghazali wafat pada 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Penutup, itulah sedikit tentang kehidupan Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pemikiran dan spiritualitas dalam Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya dari channel kami.